Sahabat Sahabat Suara Tepian, saya beruntung berjumpa dengan seorang perempuan Batak hebat. Dia aktivis budaya, namanya Juwita Manurung. Beruntung saya sudah sering dengar dia di YouTube. Baru ini berjumpa, ada kesempatan. Ini momentum menurut saya minta waktunya untuk wawancara. Saya akan tanya itu kan saya dengar juga mendirikan satu komunitas RPT Inang Naulibasa. Cerita apa itu? Iya, sebenarnya karena jauh sebelum saya mendirikan Inang Naulibasa ya, saya sendiri sebenarnya jauh dari budaya Batak. Saya lahir di Siantar, bukan di Bonapasogit, tinggal di dekat perkebunan. Tentu bahasa Batak sendiri pun aku sudah tidak tahu. Tapi memang sejak dari aku kuliah pun sudah aktif di organisasi yang kebetulan saya suka membaca ya. Membaca buku filsafat, membaca buku teologi gitu. Jadi ada banyak yang kutemukan di sana, misalnya ketika kita akan membuka kesadaran-kesadaran. Salah satu buku yang kugemari itu Awareness, butir-butir mutiara pencerahan dari Antonio de Melo. Kemudian ada Dua Sang Katak. Nah, itu kalau buku yang untuk pencerahan. Belum lagi didukung oleh penemuan jati diri dari filsafat-filsafat eksistensi diri. Banyak sekali. Nah, sorry sebelum itu, karena tadi diingatkan Antonio de Melo itu, saya baca bukunya tentang air. Saya memang belajar filsafat air ya. Jadi kalau apa tadi yang dibilang sama Namboru Sinurat tentang apa namanya turun kelas, itu sebenarnya butir mutiara pencerahan. Ego itu sebenarnya yang membuat kita hancur, yang membuat kita sakit, yang membuat kita baru kemudian ada peristiwa-peristiwa yang membuat saya dulu sedih ketika saya di Jakarta. Contohnya nih, ketika saya di bis, kadang-kadang anak muda duduk di kursi main handphone sementara orang tua yang berdiri gitu. Saya selalu berpikir apa yang terjadi dengan dunia ini? Apa yang terjadi dengan kemanusiaan kita? Ketika terjadi kekerasan terhadap perempuan atau anak, apa sebenarnya terjadi dengan kita ini? Kok kita kehilangan kemanusiaan kita dan menganggap kekerasan itu adalah merupakan didikan, budaya. Jadi kayak merupakan kebiasaan-kebiasaan. Nah, singkat cerita ketika saya sampai di Sumatera, saya menemukan banyak hal yang sangat luar biasa di dalam budaya Batak. Jadi awalnya sebenarnya niat saya hanyalah membuat rumah belajar tradisional. Jadi makanya namanya Rumah Perseajaran Tradisional Inang Naulibasa. Nah, soal istilah nama, sebenarnya awalnya saya pun tidak tahu kenapa saya harus bikin nama itu. Sampai akhirnya kemudian hari ini kalau saya bercerita tentang ilham, mungkin orang modern tidak akan percaya itu. Tapi sebenarnya itu ilham. Yang ternyata sejalan dengan itu, di budaya Batak, perempuan itu adalah roh rumah Batak. Tondi rumah Batak, makanya ada lambang Boraspati. Payudara 4, Boraspati. Itulah Inang Naulibasa. Parmeme si bonduton, Partarus naswasudan. Jadi dia berarti sumber kehidupan. Parpoda si ingoton. Si ingoton. Jadi kalau dia kasih nasihat harus diingat loh. Partona si hutonon. Kalau dia kasih perintah pesan, lakukan. Jadi itu filosofi dari komunitas ini juga. Komunitas ini. Maka saya pendirinya sebagai seorang perempuan. Sampai akhirnya kuit-kaitkan, kutelusuri lagi sampai ke atas sejarahnya leluhur kita. Ternyata perempuan memegang peranan penting. Perempuan adalah sumber pendidikan, sumber kehidupan, sumber kebijaksanaan kalau di tanah Batak. Ternyata. Belum lagi tadi disebut dengan Inang Sibasobolon, si Burudak Parujar yang melahirkan Raja Hiat Manusia. Ya kan? Opui Raja Jolo Mertukutun Selagudi itu hanya satu. Jadi jangan disebut lagi yang lain Opui. Hanya satunya Opui. Itu manusia pertama. Yang dilahirkan oleh si Burudak Parujar. Nah, akhirnya dari situlah aku temukan bahwa tugas seorang perempuan bagaimana menjaga bahasa ibu tidak hilang. Pertama loh itu loh. Harus bisa bahasa Batak. Makin kutelusuri lagi, ternyata bahasa Batak sangat menyimpan nilai filosofi yang sangat luar biasa. Dalam satu kata bahasa Batak aja bisa mengandung nilai moral yang sangat luar biasa. Sampai akhirnya berproses itu sebenarnya Bang. Berproses sampai akhirnya aku temukan apa yang menjadi roh dari rumah belajar ini. Pendidikan karakter kepada anak lewat adat dan budaya.
kalau tadi tulang Pangaribuan bilang mengembalikan Indonesia atau Batak sendiri sebagai bangsa yang beradab. Lewat rumah belajar ini, salah satunya lewat tari. Jadi kan setiap gerakan tari di Batak itu ada artinya loh, bukan sembarang, makanya nggak boleh di sini. Ini anak gadis, ini sudah menikah, sudah tanggung jawab. Itu ada filosofinya juga. Iya, sebelum kau menghina temanmu, menghakimi temanmu, lihat dulu dirimu. Jangan-jangan kau lebih buruk. Telapak tanganmu. Iya, jadi begini dia berkaca. Kalau kita di teologi, sama-sama teologi, momentum meru, mori, ingat hari kematian. Kemudian minta kepada Tuhan, tunjukkan kepada manusia lewat perbuatanmu, bukan lewat perkataanmu. Lalu serahkan kepada Tuhan. Setiap gerakan dalam tortor Batak itu ada pakem dan ada nilai filosofi. Inilah yang kubawa di Inang Doli Basa. Modalnya apa? Modalnya hanyalah cinta kasih. Jadi kalau orang bilang saya lari dari kekristenan, itu salah besar. Saya bisa berdiri sekarang tanpa pamrih, tanpa mengharapkan orang akan memuja-muja saya karena itu atau jadi kaya karena itu. Itu karena apa? Karena saya hidup dari kecil di gereja. Di Yesaya 58 dikatakan ayat 1 sampai 12, ibadah yang murni itu adalah perbuatan yang nyata. Ya. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada kasih tulus dan jujur? Pecahkan rotimu, bagikan bagi yang lapar. Ya kan? Bebaskan orang teraniaya, bebaskan orang tertindas. Itulah ibadah. Dan apa yang saya lakukan ini bagi saya adalah ibadah. Jadi bukan lari dari situ, tidak. Tapi saya menggunakan metode yang digunakan oleh kita yang ternyata tidak kalah kayanya. Setiap properti di Batak kita, atau bisa kita sebut dia dengan apa namanya, produk budaya Batak, dengan digunakan di dalam setiap tradisi mengandung dua. Itu semuanya simbol, benar tadi. Jeruk purut itu adalah dibilang buah pengetahuan. Supaya ipung kami siapkan di sini jeruk purut perbue papar binotoan. Biar makin paham, makin tahu kami mana yang benar, mana yang tidak benar. Di Padomu mah itu mual si tio-tio, karena di cawan itu dikasih air. Digabungkanlah dia dengan air yang jernih, supaya makin jernihlah penglihatan kami, melihat mana pantas kami lakukan, mana yang tidak. Nah, kira-kira itu perjalanannya. Dan sebenarnya nggak ada dulu kaitannya dengan pariwisata. Murni karena saya pengen apa namanya memutus rantai kekerasan, memutus rantai kebodohan, memutus generasi yang tidak berbudaya. Sebenarnya itu nyawalnya. Ternyata masuk programnya Jokowi yang konsepnya adalah pengembangan pariwisata budaya. Nyambung gitu kan? Lalu di komunitas ini apa yang itu latih untuk anak-anak, anak muda di tempat itu? Marupasa, manortor, mengandung. Jadi mengandung apalagi tentang ulus. Jadi mereka itu manortor nggak boleh sembarang menggunakan ulus. Mereka tahu ulus apa yang mereka pakai. Ketika dia gadis atau dia lajang, dia laki-laki atau perempuan, sudah menikah atau tidak, mereka tahu ulus mana yang tidak boleh digunakannya, apa manfaatnya, apa artinya, mereka juga harus tahu. Karena itu dihitung ini ketika ini ditenun. Dan dalam setiap gatipnya ini, gatip kalau Batak bilang-bilang motif, itu ada doa dan makna filosofinya ada di setiap itu. Setiap gerakan mereka tahu. Jadi mereka itu tahu ketika mereka menortor, mereka sedang merbarita nauli. Tangida, dengar-dengarannya, bakol makatahon. Hati-hati berkata-kata, ringgas mengulahan, rajin mengerjakan. Jangan rajin berkata-kata, malas mengerjakan. Jadi setiap gerakan itu dia tahu, perbalon-balon, papungu sebanyak-banyaknya makanan supaya semua orang bisa makan. Sudah makan, sudah. Marebas meta marlas ini roha. Jadi nggak boleh marebas sebelum semua. Enggak. Rentetan ini. Masih ada yang lapar kok, udah kita bersenang-senang. Dan apakah bukankah ini teologi kekristenan? Iya. Ini teologi kekristenan sesungguhnya, termasuk yang bicara meditasi tadi. Anak-anak saya berlatih meditasi loh. Oh, apakah ada yang tantangan kami hadapi? Ada. Salah satunya soal meditasi. Parbegu-begu, memanggil hantu katanya kan. Padahal melatih konsentrasi kan. Ini melatih konsentrasi, malah dibilang berbegu-begu. Itu di awal. Itu di awal. Jadi termasuk tradisi, misalnya tradisi si Pasada, kalau mau bikin persembahan sama opung ulian, itu mereka belajar lagi semuanya. Itu belajar dari mana itu? Kan nanti saya akan learning tanya by doing.
Daripada saya sebut Learning by lagi, doing, atau? daripada saya sebut lagi nanti Ilham kan, orang Ilham Bargapa katanya kan, learning by doing. Iya. Kan saya juga kalau di dunia Homion Batak itu kan saya masih napos. Ya. Artinya masih baru, pemula. Iya. Maka saya juga nggak boleh berhenti belajar kepada orang yang lebih tahu. Ya. Nah, saya belajar, oh jadi kalau ini persembahannya untuk siapa? Persembahan itu sebenarnya artinya bukan menyembah loh. Ini makanan kesukaan siapa? Opung yang ini, kalau nomor yang ini kesukaannya. Kesukaan sebenarnya itu. Supaya apa? Dia membantu kita menyampaikan doa kita kepada Tuhan. Ya. Gitu. Ini kan kenapa jadi di Kristen nggak boleh bla 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 katanya kan. Itu kan sebenarnya perbedaan interpretasi aja. Musa juga ketemu Elia kok di Gunung Sinai gitu. Ini pertanyaan saya itu. Karena kita sefrekuensi nih, sama-sama dari teologi. Saya kebetulan memang jadi jurnalis media rohani, tidak terlalu jauh. Tapi itu kan dari teologi kemudian fokus pengembangan budaya, memahami lebih dalam ke budaya Batak begitu. Apa sebenarnya pemicu atau dasarnya kemudian banting setir lah saya sebut? Sebenarnya nggak banting setir, enggak, karena saya begitu selesai kuliah, waktu itu masih muda, sangat muda. Saya sudah ditawarkan untuk S2 sama HAM Jerman, tapi gereja asal saya tidak memberi rekomendasi. Kemudian saya merajuk, masih muda waktu itu merajuk. Tapi karena waktu kuliah saya memang sudah aktif di organisasi kemanusiaan, aktivis buruh dulu saya, aktivis petani. Nah, kemudian saya pindah ke Jakarta dan kerja di lembaga swadaya masyarakat. Pindah ke Yogyakarta di Rifka Anissa untuk mendampingi korban kekerasan, lalu pindah ke Solo dan mendirikan organisasi sendiri yang bernama Tali Takum Solo, itu saya pendirinya. Jadi memang bukan tiba-tiba banting setir. Kalau dibilang tiba-tiba ya juga memang. Karena ini juga orang kaget. Saya juga asisten Aspri, anggota Dewan DKI Jakarta dulu sebelum saya pindah ke sini, persisnya. Itulah terakhir kerjaan saya memang. Di dunia politisi, kemudian di dunia pejuang HAM, tiba-tiba ada di budaya. Gimana nih ceritanya nih gitu. Kan? Ya itu tadi. Aku sudah bilang tadi, the secret and sacred of destiny. The secret and sacred path of destiny. Jadi perjalanan yang rahasia dan sakral daripada takdir itu sendiri. Nah, yang saya pahami ketika saya sudah menekuni di dunia Homion adalah bahwa memang tidak semua orang dipilih menjadi orang berbeda. Tapi saya pada akhirnya menemukan memang saya berbeda. Bebannya ringan? Enggak. Berat sekali. Saya sekarang harus hidup sendiri. Karena kalau orang yang duduk bersama saya tidak bisa sahundulan, maka beliau-beliau pun akan memisah, dan itu sudah terjadi. Gitu. Kemudian belum lagi 6 tahun perjuangan kita hingga sekarang itu sponsor resmi, entah itu dukungan oleh pemerintah baik dari desa sampai pusat belum ada. 100 rupiah pun belum ada. Jadi independen ini mengerjakan dan happy menjalankan. Terus kerja sehari-hari dari mana? Sebenarnya nggak tahu juga ya. Panggil ke sana. Uangnya dari Tuhan kalau menurutku sih. Karena aku nggak punya gaji bulanan dari manapun. Dan apakah happy melakukannya? Ya, because I do what I want to do. I do what I love to do. Gitu. Jadi memang dari dulu aku nggak bisa lihat orang susah. Jadi apa yang menjadi pemikiranku ketika melakukan ini? Aku begini, kerjakanlah keselamatanmu dan tetaplah kerjakan. Kerjakanlah keselamatanmu dan tetaplah setia. Kalau saya menunggu sampai kaya, jangan-jangan aku nggak kaya-kaya. Terus apa yang bisa aku bagikan sekarang? Apa yang bisa aku lakukan? Ya aku lakukan. Tadinya ada juga les bahasa Inggris, aku juga yang ngajar. Hanya saja udah kehabisan tenaga aku, bahasa Inggris sekarang agak di stop. Itu. Nah, apa manfaatnya buat mereka? Ekonomi kreatif. Yang gabung di Inang Nauli Bahasa saat ini testimoni dari orang tua mereka jajan sekolah, uang sekolah, nggak pernah minta orang tua lagi. Itu. Ini ada ungkapan begini, makin cerdas seseorang, makin tercerahkan seseorang, dia akan rindu haus kembali menemukan jati dirinya. Asal usulnya nenek moyangnya siapa, dia akan mencari itu. Tetapi di satu sisi kita miris juga, misalnya anak-anak muda Batak ada segelintir yang nggak happy dia disebut Batak, malah
dia hilang marganya. Dia kan Dia tidak bangga menjadi orang Batak. Apa pendapat itu? Dia tersesat. Jadi kami selalu bilang begini, budayamu adalah identitasmu. Ke marga apa itu? Marga Simanjorang. Oh, marga Simanjorang. Terus kemudian Opung Siraja Batak ada 2 yang punya keturunan. Yang nggak punya keturunan ada loh. Opung Tugal Laut. Guru Tetia Bulan apa Opung Raja Sembaun? Opungmu di atas. Enggak tahu. Oh, enggak tahu. Oke. Kau kenal Ulos? Enggak. Kau tahu Tortor? Enggak. Tahu bahasa Batak? Enggak. Terus apa yang menunjukkan kau Batak? Hanya marga Simanjorang. So you lose your identity. Kenapa Jawa nggak pernah malu medok kalau ngomong? Ya. Karena identitas, kan saya bilang tadi, saya sudah jelaskan tadi kebetulan di awal bahwa ternyata budaya Batak itu luar biasa, nilai filosofi, nilai-nilai moral yang terkandung dalamnya. Opung itu luar biasa kok. Hanya mengatur sistem kekerabatan supaya tidak terjadi perselingkuhan, menulis perselingkuhan aja, dia buat peraturan amang bau inang bau. Itu luar biasa loh. Ya. Kalau menurutku, salah satunya, jadi bagi pemuda Batak yang malu mengaku Batak ya, karena saya dulu anti Batak, walaupun saya Batak. Saya bilang Batak itu menindas perempuan karena saya kebetulan aktivis perempuan. Dalihan Natolu itu menindas karena ternyata bukan. Dalihan Natolu itu adalah segitiga Pitagoras, segitiga sama sisi dia Pitagoras. Jadi tidak ada panjang begini, ini pendek, enggak. Ya, segitiga sama. Dan tidak akan berputar dia. Iya. Sobamar hula-hula manak merdongat tubuh elek marboru. Nasa sobamar hula-hula merara magadongna. Naso elek marboru adorabium mata rusuna. Naso manak merdongat tubuh tajom adopanna. Dan pertanyaannya, siapakah yang menciptakan Dalihan Natolu? Apakah perempuan, apakah laki-laki? Orang akan bilang laki-laki. No, perempuan si boru nai menggale. Dan dari yang 3 ini yang aku bilang tadi tuh, sobamar hula-hula manak merdongat tubuh elek marboru. Coba dipahami ya, dihayati, direnungkan maknanya. Yang Yesus bilang cintailah, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Kalau kau laksanakan Dalihan Natolu itu dengan baik, itulah dia. Nggak akan ada lagi percekcokan. Sobamar hula-hula debatan Natolu, sobamar hula-hula elek marboru manak merdongat tubuh holong marsial-sial. Maraliale tetangga. Itu saya kagum dengan itu perempuan Batak. Tapi dalam mengerti Boruni Raja. Boruni Raja ya. Itu dia Boruni Raja. Jadi Boruni Raja itu bukan peraja-raja hanya. Ya. Boruni Raja itu adalah orang yang mau makobasi, marhobas, melayani. Ya. Supaya hidupmu berguna. Baik. Terakhir itu. Ini kesempatan ini saya minta apa yang itu mau pesankan atau obsesi yang dirindukan itu ke depan Batak ini bagaimana? Yang kurindukan dari Batak ini sebenarnya sejauh ini dari awal kudirikan Inang Noli Basa, aku sudah dengar waktu itu beliau mengatakan Opung bilang pos maroham Inang lamtari dan nama guarnesi Raja Batak. Waktu itu aku nggak yakin itu. Waktu itu masih mergondang orang, masih di-ban dari gereja, ya. Sekarang para wisata sudah banyak dia mengalah torbo, memunculkan lagi tradisi. Paling nggak lewat itu kelihatan lagi nama. Bukan nggak ada dibilang Opung ya akan muncul lagi agama Batak, bukan. Makin nampaklah nanti nama Opung Siraja Batak. Betul. Ternyata muncul program pengembangan pariwisata budaya. Nah, misalnya begini, sorry itu saya potong, jadi teringat. Saya bayangkan begini, misalnya ada lembaga misalnya di bawah naungan pemerintah, BODT misalnya, kenapa sih nggak dikasih setiap marga-marga itu mengalat horbo di pinggiran Danau Toba menjadi tontonan gitu? Enggak, itu sebenarnya mereka sudah tawarkan. Maka kami yang menortor di tahun 2019 di Batak. Olok-olok Bolon. Sebenarnya sudah dikasih stimulan oleh BODT pada waktu itu. Oh, baik. Jadi waktu itu serba tidak dibayar semuanya. Kita pun nggak dibayar menortor, bikin mengalahat torbo. Cuma memang menurutku ya agak sedikit berbeda dengan yang lain mungkin ya. Mungkin karena aku terlalu cinta tradisi dan budaya kita. Yang menjadi menarik di Batak itu kalau kamu mau buat mengalahat torbo jangan sembarang. Nggak boleh, kau harus mengikuti rute-rutenya. Nggak usah ada takut bahwa kau berhala, tidak, yang dipanggil juga Tuhan. Nah Tuhan menerima kerbau yang dipersembahkan akan terlihat dia arah kepalanya kemana. Dia ngamuk nggak saat mau dilahat. Maka dia aku bilang tadi tuh, ketika aku bilang sama Dogiku, mami mau pergi ya horbo sejak beyur nah sedebata ho dia lusi boros pati nena dia sedebata ho mula maho tu debata hosam matu perbono gijang mudar mematu perbono tong daging mematu perbono tonga mudar mematu perbono toru las maroha masa maripola hamatiamu isya mengului mah. Jadi kalau nggak dia elek dulu tondinya dia ngamuklah dia di lapangan
malu yang bikin acara. Sebenarnya ini sebenarnya punya storytelling tersendiri ya kalau menurutku gitu. Tapi kan kita malu. Misalnya ketika aku bilang di Kaldera jangan pakai baju merah loh. Opung yang di sini pakai baju merah loh. Apa bedanya dengan di selatan orang takut pakai baju hijau? Kan itu menjadi storytelling ketika orang bertanya kenapa nggak boleh pakai baju merah. Bukan berarti jadi kan soft tourism tadi. Iya. Bukan berarti jadi orang harus semua mempercayai itu, tidak. Tapi itu jalan kita bercerita kepada pendatang. Karena Opung yang dulu di sini berbaju merah. Kira-kira kayak gitu dia. Satu lagi pertanyaan itu. Apa saran itu? Kita kan sebenarnya butuh narator bagaimana menceritakan alam Batak ini. Bagaimana alam Batak ini ramah sebenarnya. Ini kan narator. Perlu storytelling tadi. Apa kesan itu? Sebenarnya yang membuat menjadikan kalau aku bilang begini ya, budaya luar masuk tanpa filter, membuat orang Batak itu tidak mengadopsi, tidak menghidupi lagi budaya Batak itu sendiri, tapi mengadopsi yang dari luar, merasa keren kalau ke barat-baratan, ya kan? Budaya itu nggak disaring gitu, padahal kita ini baru niraja, anak niraja. Padahal dari filosofi yang disampaikan Opung sendiri tergambar semuanya itu, bahwa kita ini perbahul nabaulun, nalabok melilung, malabok pusuk katanya, me bulung di jerum, me tama bulung di bane dengan doin apa jajor tigor uged dengan amar dame tigor parobada bolus parodame. Apa dibilang? Walaupun kau benar, kau berkor-kor tentang kebenaranmu, akhirnya berdebat jadi debat kusir, jadi berantem. Buat apa? Ya sudahlah. Seperti kalau saya sendiri ya lebih suka memahami seperti ini setelah saya banyak meditasi. Saya senang menghayati peran saya sebagai orang mabuk. Supaya saya bisa menyaksikan seberapa banyak orang bodoh berkoar-koar. Jadi nggak perlu orang menganggap kita harus pintar, harus hebat, nggak perlu. Seperti pesan Opung lagi, seperti kapur siri, nggak perlu kita memberitahukan ke orang rasa kapur siri begini loh, nggak perlu. Tapi semua orang tahu kapur siri bisa bikin bengkak mulut orang kalau kebanyakan. Artinya tanpa kita harus membeberkan kesaktian kita, kehebatan kita, ya kan? Orang akan otomatis melihat siapa kita lewat apa yang kita perbuat. Sian Parbuena di buku Hawamian Batak ini tadi aku baca ada itu. Jolma tarida do ise ibana Sian Parbuena. Jadi nggak usah kasih tahu lah rasa capek, semua orang juga udah tahu rasanya pedas gitu. Gitu dia. Jadi menurutku memang perlu lagi kembali pemuda Batak, khususnya pemuda Batak ya. Maaf ya, yang orang-orang tua itu sudah bawa tanah. Kita ini penerusnya. Makanya saya bilang kalau orang tua nggak terlalu peduli, aku generasi muda ini. Karena inilah yang akan meneruskan bangsa Batak ini akan dibawa kemana. Menurutku kita ada, saya sendiri nih orang dulu waktu pertama kali ketemu Opung bilang begini, kau itu si botar mata. Belanda kau katanya. Enggak, Pung, saya nggak Belanda. Ini mu. Opung menyuruh saya untuk kembali mempelajari lagi budaya-budaya Batak yang sangat uli, sangat cantik itu. Jadi pesan saya sesuai dengan pengalaman saya sendiri, belajar lagi lah tentang betapa indahnya budaya Batak itu sendiri dan filosofi yang terkandung di dalamnya, supaya kau kembali mengenal jati dirimu. Karena kau kalau kehilangan budayamu, pahamilah bahwa kau sedang kehilangan identitas dirimu. Dalam sekali itu, terima kasih waktunya. Demikian sahabat Suara Tapian. Saya akan kasih pesan terakhir buat teman-teman. Silakan. Saya gunakan TikTok loh. Orang mengenal saya kalau di TikTok. Di Instagram saya dikenal orang, di YouTube saya dikenal orang, di Facebook saya dikenal orang. Jadi saya mau katakan kepada teman-teman, saya nggak bilang kembalilah ke tradisi. Kalau saya memang jujur ya, ke mall pun saya pakai sarung, pakai ulus, saya pede. Nggak tahu, saya menyenangi aja yang etnik begitu, kayaknya unik ya gitu. Unik, saya nggak suka yang mainstream soalnya. Tapi yang mau saya bilang adalah saya nggak anti gadget karena itu bisa dipergunakan untuk banyak hal. Ikuti zamanmu, tapi jangan tinggalkan budayamu. Lestarikan budayamu, pature hutam, moloso hita, sebe, moloso sonari, adi gabe. Luar biasa. Horas, terima kasih Toya kesempatannya.